Assalamualaikum students. In this video, we are going to learn briefly about adjective clause, one of the lesson in 10th grade of high school. With me, Bu Ica in SMA Negeri 2 Lamongan. First of all, let's define what adjective clause is. Adjective clause is a clause which describes or explains a noun in the main clause. Jadi dalam bahasa Indonesia, adjective clause itu adalah sebuah klausa yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kata benda yang ada di dalam main clause. Ingat ya, kata benda, not verb or adverb, but noun. Okay, to clearly understand about the adjective clause, just look at the simple illustration. There is a main clause and then relative pronoun and adjective clause. Jadi kalau kita ilustrasikan ke dalam bahasa yang sederhana, di situ konsepnya sama seperti kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia, di mana main clause itu adalah klausa utama atau induk kalimat dan adjective clause itu adalah klausa penjelas atau anak kalimat. Dan kedua klausa tersebut dihubungkan dengan menggunakan relative pronoun. And here, the relative pronouns that we're going to learn are who, whom, which, and whose. And now, let's talk about it one by one. Okay, let's start with the relative pronoun of who. The relative pronoun of who is used when the adjective clause explains or describes a person in the main clause and it takes the position as the subject. Jadi kita menggunakan who ketika adjective clause itu menjelaskan orang yang ada di dalam main clause dan menduduki posisi sebagai subject. Just look at the example. I know the girl. She is wearing glasses. Kalian perhatikan pada kalimat yang pertama, I know the girl. Aku kenal gadis itu. Kemudian kalian perhatikan kalimat yang kedua, she is wearing glasses. Di situ ada she is. She di situ adalah mengacu pada the girl. Jadi she is wearing glasses itu merupakan kalimat penjelas atau adjective clause yang menjelaskan the girl yang ada pada kalimat yang pertama. Kalian perhatikan posisi she dalam adjective clause tersebut. Dia menduduki posisi sebagai subject. Sehingga kita menggabungkan kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan who. Jadi she is wearing glasses itu merupakan kalimat penjelas dari the girl dan posisinya sebagai subject. So if we combine those two sentences, it will be I know the girl who is wearing glasses. Jadi poinnya adalah kita meletakkan adjective clause-nya itu setelah kata benda yang ada dalam main clause. Jadi kalimat kedua itu merupakan klausa penjelas dari the girl. Sehingga dalam penggabungannya kita meletakkan setelah the girl. Once more, the combination of the sentence will be I know the girl who is wearing glasses. Jadi who is wearing glasses-nya itu kita letakkan setelah the girl. The similar concept with the second example. There are two sentences. Mr. Ali is teaching in my class. He is a new math teacher in my school. Pak Ali sedang mengajar di kelasku. Kalimat yang kedua, dia merupakan guru matematika baru di sekolahku. Jadi kalau kalian perhatikan, he is a new math teacher in my school merupakan kalimat penjelas dari Pak Ali dan menduduki posisi sebagai subject. Jadi penggabungannya adalah kita letakkan adjective clause itu setelah Mr. Ali. So the combination will be Mr. Ali who is a new math teacher in my school is teaching in my class. Jadi who is a new math teacher in my school merupakan adjective clause dari Mr. Ali. Okay students, hopefully you got it and we can go to the second relative pronoun whom. The similar concept to the relative pronoun whom is used when the adjective clause explains or describes a person in the main clause, but it takes the position as the object. Konsep yang sama dengan relative pronoun who, relative pronoun whom itu digunakan ketika dalam adjective clause itu menjelaskan orang, jadi sama-sama orang ya yang ada di dalam main clause. Tapi yang membedakan adalah whom itu digunakan ketika posisi orang tersebut dalam adjective clause itu sebagai object, bukan subject. Just take a look at the example. The students smoked in the school area. The teacher is punishing them. Kalimat yang pertama berbunyi, siswa-siswa merokok di area sekolah. Kalimat yang kedua, guru sedang menghukum mereka. Kalian perhatikan pada kalimat yang kedua, the teacher is punishing them. Mereka itu refers ke siswa. Sehingga kalimat yang kedua itu merupakan kalimat penjelas atau adjective clause dari students.
and the position is as the object. Them di situ posisinya sebagai objek. Sehingga if we combine those two clauses, it will be the students whom the teacher is punishing smoked in the school area. Jadi sekali lagi jangan lupa ya anak-anak untuk meletakkan adjective clause-nya itu setelah kata benda yang akan kita jelaskan dalam induk kalimat. Jadi kenapa whom itu diletakkan setelah the students? Ya karena whom the teacher is punishing itu menjelaskan tentang the students. Okay, let's talk about the second example. I have a very beautiful friend. Many people adore her. Aku mempunyai seorang teman yang sangat cantik. Banyak orang yang mengidolakan dia. Kalian perhatikan pada kalimat yang kedua. Many people adore her. Her di situ refers ke siapa? Her di situ refers ke a very beautiful friend. Dan posisinya sebagai objek. If we combine those two clauses, it will be I have a very beautiful friend whom many people adore. Aku mempunyai seorang teman yang sangat cantik yang banyak orang-orang idolakan. Okay students, hopefully you understand all my explanation, and then we are going to talk about the use of which. Relative pronoun which is used when adjective clause explains or describes a thing or animal, not human, in the main clause. Both take the position as the subject and object. Masih dengan konsep yang sama, tapi kali ini which itu digunakan untuk menjelaskan benda atau hewan. Yang terpenting bukan orang ya, yang ada di dalam main clause, baik menduduki posisi sebagai subjek atau objek. Just take a look at the first example. The car is from America. It costs hundreds of million rupiahs. Mobil itu berasal dari Amerika. Itu berharga ratusan juta rupiah. Jadi it costs hundreds of million rupiahs. It di situ refers ke mobil. Sehingga kalimat di situ yang kedua merupakan adjective clause dari the car. Jadi langsung kita gabungkan, kita letakkan setelah the car karena the car itu benda sehingga kita menggunakan relative pronoun which. So the combination will be the car which costs hundreds of million rupiahs is from America. Mobil yang harganya ratusan juta rupiah itu berasal dari Amerika. Klausa which cost hundreds of million rupiahs itu merupakan adjective clause dari the car. Okay, to understand more, we go to the second example. I love the book. My uncle bought it for me. Aku menyukai buku itu. Pamanku membelikannya untukku. Kalau kalian perhatikan pada kalimat yang kedua, my uncle bought it. It di situ refers ke siapa? It di situ refers ke the book. Sehingga kalimat yang kedua, my uncle bought it for me merupakan adjective clause atau klausa penjelas dari the book. Dan karena the book itu benda, maka kita gunakan which untuk menggabungkannya. So, the combination will be I love the book which my uncle bought for me. Aku sangat menyukai buku yang pamanku belikan untukku. Okay guys, we come to the last part of the video and let's talk about the relative pronoun whose. Relative pronoun whose is used when adjective clause explains or describes possessive adjective. For example, her, his, its, their, etc. Jadi whose itu digunakan ketika dalam adjective clause itu menjelaskan kepemilikan yang ditandai dengan adanya penggunaan possessive adjective. Contohnya adalah her, his, its, their, dan yang lain-lain. Just take a look at the example. The girl is silent and shy. Her father is a professor. Kalian perhatikan pada contoh kalimat yang kedua. Her father is a professor. Di situ ada her father. Ayahnya siapa? Her di situ merupakan tanda ayahnya the girl. Sehingga kalimat yang kedua itu adalah kalimat penjelas dari the girl. Dan karena ada possessive adjective her, maka kita menggabungkan keduanya menggunakan whose. So, the combination will be the girl whose father is a professor is silent and shy. Gadis yang ayahnya adalah seorang profesor itu adalah gadis yang pendiam dan pemalu. Okay, we go to the second example. I have already bought a new novel. Its cover are thick and eye-catching. Perhatikan pada kalimat yang kedua. Its cover are thick and eye-catching. Covernya itu tebal dan sangat menarik mata. Covernya siapa? Covernya a new novel. So, kalimat yang kedua itu merupakan adjective clause atau klausa penjelas dari a new novel. Dan di situ ditandai dengan possessive adjective its. Sehingga kita gunakan whose untuk menggabungkan keduanya. So, the combination will be I have already bought a new novel whose cover are thick and eye-catching. Whose cover are thick and eye-catching itu merupakan adjective clause dari a new novel.
Jadi artinya aku baru saja membeli sebuah novel yang covernya itu tebal dan sangat menarik mata. Covernya siapa? Covernya The Novel. Okay guys, that's all my explanation about adjective clause, and hopefully this video can help you to learn in the preparation of midterm tests of English. Semangat belajar anak-anakku, kita usahakan nilai yang baik dengan proses yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.